dan pelaku usaha asing. Next. Komposisinya adalah PMDN 6,2 triliun, itu sekitar 83% dari 7,44 triliun. Asingnya 1,2 triliun, hanya 5%. Wajar. Jadi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang dominasi di Tangsel itu adalah pelaku usaha domestik. Perang Ukraina, perang Rusia, kemudian perang menyebar ke Gaza sehingga jadi ada permasalahan ekonomi dunia. Harusnya kita kuat karena pelaku usaha yang dominan di Tangsel itu adalah pelaku usaha dalam negeri gitu. Itu efeknya. Nanti saya lihat ya. PMDN-nya itu sektornya usaha besar, kecil, menengah, nanti kita lihat, sabar. Jadi sini kita nunjukin bahwa ternyata dominasi 83% dari realisasi investasi adalah dikuasai oleh pelaku usaha lokal. Oke, saya bicara soal sektor mana saja sih dari 7,4 triliun itu yang mensupportnya, dari berasal dari sektor mana aja. Berdasarkan data, yang paling memberikan kontribusi terbesar terkait dengan realisasi investasi itu adalah sektor kesehatan, pendidikan, jasa konsultan, pariwisata, dan segala macam. Tahun 2022 saya pernah iseng-iseng sama tim penanaman modal membedah OSS. Ternyata satu rumah sakit aja gitu, selama setahun itu bisa memberikan kontribusi hampir 1 triliun, Pak. Ini mungkin karena 3 tahun yang lalu kita terkena COVID ya. Jadi sektor kesehatan di Tangsel ini sekarang memberikan kontribusi yang besar terhadap realisasi secara keseluruhan. Makanya mungkin kalau teman-teman dulu pikirnya kan properti gitu ya, perumahan segala macam, ya itu juga masih bagus. Cuma lonjakannya sekarang, penambahannya sekarang itu diberikan oleh sektor kesehatan. Bisa lihat ya, sebelah sana tuh Eka Hospital yang dibangun tuh, berapa lantai kalau gitu? Lantai akan dibangun pusat cancer. Kemudian mungkin teman-teman notice ada rumah sakit baru di Pamulang gitu. Nah itu satu tugas, ya itu investasi di sektor kesehatan yang luar biasa. Ya adalah soal perumahan, konstruksi, ini memang Tangsel banget lah dari teman-teman mungkin dalam pikiran teman kita semua ya. Itu memberikan kontribusi yang kedua dari estate gitu ya, kawasan perumahan, industri pariwisata. Ketiga, perdagangan reparasi 1,2 triliun, transportasi komunikasi dan hotel dan restoran. Ya, ini soal sektor yang mensupport capaian realisasi tahun 2023. Lanjut. Oke, ini gambaran saja. Kalau dibagi berdasarkan pelaku usahanya, PMA dan PMDN, sama-sama lah. Dua kategori ini ternyata dua PMDN PMA itu sektor kesehatan lah, ini sektor kesehatan jadi memberikan sama-sama prioritas memberikan kontribusi yang paling besar. Cuman ada perbedaan mungkin di urutan yang kedua. Kalau PMA itu yang kedua itu kontribusi terbesar adalah dari sektor perdagangan, cuman kalau di PMDN sektor perumahan, industri dan perkantoran. Ini hanya breakdown berdasarkan dari PMA PMDN. Lanjut coba. Nah, kalau dilihat dari asal negara PMA-nya sama dengan profilnya PMA secara nasional, paling besar itu berasal dari Singapura, hampir 1,5 triliun. Mungkin ini sektor ada rumah sakit apa sih? Kondisi ekonomi global. Oke, lanjut. Langsung aja yang terakhir. Nah ini, oh ya sama ya. Oh ini kode global ini. Jadi in total tadi saya sampaikan ada perubahan tren sektoral tiap tahunnya. Dan itu disebabkan beberapa faktor. Oke, lanjut. Oke, ini saya ingin menunjukkan bahwa
kalau dibagi berdasarkan pelaku usaha yang dinilai dari jumlah modalnya. Jadi kan tadi saya bicara soal pelaku usaha itu pelaku usaha PMA di luar, PMD di dalam. Sekarang saya akan bedah pelaku usaha ini berdasarkan dengan modal yang dimiliki. Itu ada pelaku usaha kecil, mikro itu di bawah 1 miliar, ya water gitu ya. Itu 1 miliar, di bawah 1 miliar. Usaha kecil itu modalnya 1 sampai 5 miliar. Usaha menengah 5 sampai 10 miliar. Usaha besar itu di atas 10 miliar. Kewenangannya pemerintah kota itu memberikan treatment pendampingan itu enggak ke semuanya, Pak. Ini Pak ada pembagian kewenangan ya. Hanya pemerintah kota itu hanya pada level mikro dan kecil ya. Betul Pak Dimas? Sampai menengah. Mikro, kecil sampai menengah. Jadi agak susah untuk memberikan pendampingan terhadap pelaku usaha besar. Tapi di kami, saya bisa sama teman-teman di sini melihat bahwa ini juga kan pelaku usaha di Tangsel. Bahkan pelaku besar ini seharusnya kita berikan satu pendampingan, karena pastinya mereka akan memberikan dampak yang lebih besar untuk yang lainnya, gitu kan. Makanya kami berdiskusi dan berkoordinasi dengan teman-teman provinsi dan juga teman-teman pusat di BKPM. Bagaimana caranya kita juga bisa memberikan masuk dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang dialami oleh para pelaku usaha besar, supaya mereka bisa nyaman. Ada sekitar 52.000 sekian pelaku usaha yang terregister di sistem OSS. Jadi NIB itu artinya nomor induk berusaha. Kalau Bapak rekan-rekan semua pasti punya KTP kan? Ya. Badannya jangan masuk badannya. Nah, KTP itu menunjukkan status legal bahwa kita ini diakui sebagai penduduk. Nah, NIB adalah status legal di mana pelaku usaha secara legal diakui sebagai pelaku usaha di sistem perizinan OSS. Jadi KTP-nya pelaku usaha ada di sini. Nah, sekarang di Tangsel ada 52 sekian, 52.000. Dan kami sekarang ini masih berusaha untuk bekerjasama dengan OPD yang punya mitra kerja dengan para pelaku usaha kecil kayak UKM, Indah segala macam, untuk menjaring pelaku usaha yang belum punya NIB-nya. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau misalnya datang ke satu komunitas industri kecil, ya, industri UKM, tolong sampaikan jika memang nanti belum memiliki NIB, bisa meminta pendampingan ke kami. Pak Sabto itu punya tim pelayanan yang bisa turun ke lapangan untuk memberikan pendampingan penerbitan NIB gratis. Asalkan teman-teman itu menyediakan minimal 30 orang. 25, kalau 50 berarti lu nambah. Tapi intinya ada pelayanan dari kita yang akan siap masuk. Hampir tiap minggu kita turun ke RW misalnya. Itu kita proses permohonannya bisa online juga. Nah, sekarang kita lagi kolaborasi dengan dinas UKM. Mungkin teman-teman hadir nggak waktu acara Senin kemarin itu ada dari UKM yang 400 sekian pelaku usaha kecil ya yang dilakukan sertifikasi. Nah, kami juga hadir di sana untuk melakukan proses kelengkapan perizinnya bagi mereka yang belum punya NIB. Nah, kami berharap ini bisa naik nih. Jadi pelaku-pelaku usaha yang tidak punya NIB itu bisa di NIB-kan, karena sebetulnya NIB itu penting juga. Kalau bagi usaha kecil mungkin sehari-hari mereka tidak sadar manfaatnya ya, karena mungkin mereka tidak memerlukan bank atau finansial atau support dari pemerintah. Tapi sekarang dengan punya NIB, mereka harusnya diberikan kemudahan dalam pemodalan, kemudahan dalam capacity building, peningkatan kapasitasnya dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah.
kemarin saya diskus sama Pak Kadis UKM, nanti mungkin banyak program pelatihan pendampingan pada pelaku usaha mikro kecil, tapi syaratnya harus punya NIB. Sayang dong kalau nggak ada potensi pelaku usaha tapi ternyata tidak punya NIB. Nah, jangan khawatir teman-teman, kalau punya teman saudara-saudaranya yang belum punya NIB, datang saja untuk kita dampingi untuk pelibatan NIB. Oke, itu soal NIB ya. Nah, dari data seluruh pelaku usaha yang ada di Tangsel, ternyata 86% pelaku usaha itu adalah kategorisasinya kecil mikro. Dari 52.000 sekian itu, 86%-nya adalah kategorinya pelaku usaha di bawah 1 miliar modalnya. Jadi kalau ingin menguatkan ekosistem ekonomi di Tangsel, ya kuatkan lagi. 86% bro. 9% kecil 1-5 miliar, menengah 1,1%, dan besar 3,5%. Apa sih yang biru? Adalah jumlah proyeknya. Misalnya gini, Pak Kiting, Mas Kiting itu punya usaha duren. Reklame. Udah Pondok Aren kedua, Ciputat ketiga, Serpong keempat, terakhir di 1. Di Pamulang yang paling banyak yang di bawah 1 miliar, teman-teman lihat ya. Ini mungkin banyak usahawan mahasiswa ya. Nanti saya belum sampai sana ya. Tapi data WSS ini menunjukkan seperti ini. Ya betul. Pondok Aren, beragam. Cuma kita lihat ya di 1. Di 1 walaupun sedikit, tetapi dia ada data yang menunjukkan bahwa usaha besarnya relatif lebih banyak gitu ya. Ada hampir 260 NIB yang kategori skala besar yang di atas 10 miliar. Ya mungkin karena ada ketersediaannya kawasan taman tekno yang punya banyak gitu ya, kegiatan bahkan perusahaan asing di situ ya. Produksi Pak. Ya? Bukan gudang. Industri ya. Ya, Pak. Jadi yang di atas 10 miliar kan relatif banyak yang mungkin karena ketersediaan kawasan di taman tekno. Pondok Aren bagus, Serpong juga bagus, Serpong Utara juga bagus. Pondok Aren ada Bintaro-nya, Serpong ada BSD-nya, Serpong Utara ada Alam Sutranya. Ciputat pasarnya. Ada sugengnya. Ada pasar. Pasar Jombang. Ada pas. Saya ingin tunjukin bahwa kawasan mandiri seperti BSD, jadi sebaran NIB di Tangsel selama tahun 2023. Coba baik-baik. Jadi saya ingin sampaikan dari tahun 2019 sampai sekarang itu total dari 52 pelaku usaha. 52.000 sekian. Baik, next. Tapi tahun 2023 selama setahun kami bisa mengumpulkan dan menerbitkan hampir setengahnya baru. Apa yang kita lakukan? Timnya Pak Safo lapangan, nyari-nyari pelaku usaha yang punya LIB. Kita kolaborasi dengan dinas-dinas lain untuk sama-sama menjaring pelaku usaha yang belum punya NIB. Kemudian sosialisasi kita juga cukup masif, sehingga selama setahun kita bisa nambah 23.000 sekian NIB baru. Harapan di tahun ini target kita sekitar 12.000 lah, bosannya Komepo. Dan mungkin kita lihat 3 bulan kemudian ya, nanti 3 bulan kan insya Allah kita ketemu lagi nih. Kita lihat bagaimana hasil kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di PTSD, apakah ada pergerakan dari jumlah pelaku usaha begitu. Next. Tapi setidaknya memang modalnya lebih banyak dibanding nilai grafik si tenaga kerjanya. Kita mau lihat ya, konstruksi. Secara modal dia tidak terlalu besar sama di kesehatan, tapi secara penyerapan tenaga kerja dia cukup signifikan
memberikan kontribusinya. Perdagangan juga sama. Jadi kalau mau misalnya nantinya mau kebijakan ingin menambah lapangan pekerjaan baru, maka kami harusnya lebih fokus pada dua sektor ini. Tapi kalau nanti sifatnya ingin menambah investasi cuan baru, bagaimana caranya memberikan kebijakan pada sektor ini? Ini gitu ya. Ini nanti kami berikan masukan kepada beberapa OPD supaya nanti apa yang akan kita lakukan, strategi apa yang akan kita capai, lalu penguatan di sektor mana yang nanti akan kita kuatkan di program yang negara. Oke, tadi adalah bicara soal OSS. Tapi PTSP kan tidak OSS dulu, ada juga Simponi. Ya, jadi ini saya ingin jelaskan ada beberapa sistem online yang kita lakukan secara daily ya. Ada OSS, izin berusaha, ada Simponi, perizinan non berusaha, ada SIMBG yang kemarin dihack itu kan, ada yang nama tidak sih kemarin dihack itu? Ada, ya. Itu juga kami pergunakan. Jadi ada 3 sistem secara umum yang kita gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan perizinan. Nah, sebagai gambaran penggunaan Simponi gitu ya, dari 70 sekian ya Pak Adi, 64 izin yang kami kelola selama tahun 2023 yang terbanyak, Bapak Ibu bisa lihat ini. Tadi saya di awal ceritakan anak-anak gitu ya, yang generalnya sektor kesehatan. Ada hampir 6.000 izin yang akan diterbitkan selama tahun 2023 sektor kesehatan. Izin petak makam 3.000. Ini bukan berarti yang meninggal dari COVID-19, bukan. Tapi ada perizinan yang kami terbitkan yang baru ataupun yang perpanjang. Sekian jumlah SK-nya. Ada reklame sekian. Ada KRK 1.500. Ada non reklame non permanen sekian. Tentunya di luar pastinya banyak yang belum izin, kan? Gitu kan? Mas Mufti itu gua. Ini pasal ini izin nggak sih? Ada izin nggak sih? Itu PR kita bersama. PR pengawasan OPD yang di Tangsel bersama-sama untuk bisa memasukkan ke mereka ke dalam bisnis proses perizinan Simponi. Tapi data izin yang diterbitkan seperti ini. Jadi mungkin rekan-rekan bisa dapat gambaran lah ya, bahwa di Tangsel ternyata bukan IMB yang paling banyak bro, tetapi izin praktek kesehatan yang terbanyak kami terbitkan. Ini data MPP, tenan-tenan yang tahun ini kita akan review. Kami berharap ada tenan-tenan baru, BPJS Kesehatan kita sudah ngobrol, kemudian Dinas Naker juga sudah memberikan lampu hijau, BPOM sudah ada pendekatan, gitu ya. Nah, 3 tenan ini kami harapkan bisa bergabung di MPP di tahun 2023. Oke ya, ada lagi? Oke, nggak ada. Saya bercerita ya bahwa Tangsel ini adalah salah satu dari sekian sedikit ya kota, kabupaten, atau provinsi yang sudah memiliki RDTR. Jadi kalau kita mau usahakan bagaimanapun kan harus ikutin rencana kota, betul nggak? Dan rencana kota itu yang paling operasional adalah rencana detail tata ruang, RDTR namanya. Tidak semua kota kabupaten di Indonesia yang sudah dilengkapi dengan RDTR-nya. Bentar, selama LKP penilaian LKP itu adalah penambahan investasi, bukan total investasi yang ada. Jadi kalau misalnya rumah sakit sudah ada sekarang, kemudian dia bangun lagi atau beri alat lagi, nah itu baru kan. Yang baru-baru itu dikumulatifkan. Makanya sekarang 7,4 tahun kemarin. Oh gitu. Pak, untuk mencapai, untuk mempertahankan ini gimana?
Yang paling penting adalah kita kan jaga semua. Ini Tangsel ini infrastrukturnya sudah bagus. Kita berikan satu kepastian kepada mereka pelaku usaha. Pelaku usaha itu kan butuh kepastian perizinannya, kepastian usahanya, dan juga bagaimana memberikan hal-hal positif mengenai kota kita. Makanya saya ajak teman-teman semua untuk menyampaikan berita-berita positif. Ini fine-fine saja kok di Tangsel. Kemarin kita 1,4 triliun. Kalau kemudahan perizinan yang diberikan dari DPPTSK itu seperti apa sih? Oke, satu, untuk beberapa pelaku usaha kecil kita memberikan pendampingan. Tadi saya bilang kan ada IIB, kita dampingin segala macam. Untuk usaha-usaha besar kita buat konsultasi juga, ada hotline, kita buat beberapa hotline pengaduan misalnya gitu ya. Jika ada hal-hal yang kurang terkait dengan proses pelayanan perizinan. Untuk proses izinnya kita juga koordinasi dengan operator teknis kan, karena ini kan prosesnya ini melibatkan mereka juga. Jangan sampai ada hal kendala di dinas-dinas yang mereka teknis verifikasi teknisnya. Pak, kalau tahun ini ada penambahan negara nggak Pak? Tadi kan 10 negara ya. Ada penambahan negara asing untuk yang invest? 5 besar kayaknya nggak? Oh, 5 besar juga. Singapura, sama dengan nasional kan, Singapura China, sisanya itu fluktuatif ya kan kecil. Kalau bicara soal PMA di Tangsel nggak begitu besar. Makanya kami sekarang harapan ke depannya. Harapan itu saya sampaikan ya, kita sama-sama memberikan informasi yang positif kita marketing kan sama-sama kan, supaya pelaku usaha juga nggak ragu gitu. Dari segi aspek pemerintah memberikan suatu kepastian, regulasi kita berikan, kemudahan sistem perizinan juga online semua. Dan teman-teman media pun juga mungkin bisa memberikan informasi yang positif. Nanti kita bagaimana si pelaku usaha besar tadi gitu ya nyaman masuk kita dengan mudah, memberikan efek mitra dengan semuanya. Teman-teman media atau usaha-usaha kecil juga diberikan satu bentuk kemitraan lah. Nah, teman-teman dinas teknis lagi buat soal aturan regulasi insentif. Moga-moga itu juga berjalan. Oke. Siap. Terima kasih Pak Kadis.